Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktamulia dari PAI 4 dengan NIM 20 20 20 21 37 yang akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai 6 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Quran Hadis tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang pertama yaitu Al-Fatihah. Sebagaimana namanya, Al-Fatihah sebagai pembuka memberikan instruksi untuk memulaikan segala kegiatan dengan basmalah dan dilanjutkan dengan hamdalah setelah kegiatan berakhir. Hal ini mengajarkan kita mengingat Allah dalam segala hal dari awal sampai akhir kegiatan atau kehidupan. Pada ayat ketiga diberitakan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga carilah dan berbuatlah sebagaimana engkau kehendaki. Namun ingat adanya hari pembalasan akan segala yang telah dilakukan. Pada ayat kelima, bahwa apabila telah berserah diri kepada Allah, maka serahkanlah segala urusan kepadanya. Jangan musyrik, serta diingatkan kembali di ayat ke-6 dan ke-7 untuk senantiasa berdoa akan kebaikan dan diberikan petunjuk, serta dijauhkan atas perbuatan tercela yang dapat menyesatkan dan membuat Allah murka. Lanjut pada surah Al-Falaq yang mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun atau apapun, termasuk dirinya sendiri, yang merupakan ciptaan Allah dalam memohon perlindungan, merupakan ciptaan Allah. Dalam memohon perlindungan, dalam surah Al-Falaq ini, Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh, dan Tuhan seluruh makhluk muka bumi ini. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi, Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dengan memunculkan pertolongan. Yang lanjut selanjutnya yaitu surah Al-Kafirun. Secara singkat, surah Al-Kafirun ini adalah pernyataan tegas dengan tidak adanya toleransi dalam kegiatan beribadah dan beragama, atau pemisah antara yang hak dan yang batil, yang bermodal ketika kaum pagan atau musyrik Arab menawarkan adanya pengakuan Islam, namun setiap pihak harus bergantian melaksanakan ibadah yang satu dan yang lainnya, sehingga turunlah ayat ini. Lanjut ke surah Al-Maud yang mengisahkan keberadaan seseorang yang kelak segala ibadahnya tidak berguna disebabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya sendiri, seperti sholat yang tidak diterima disebabkan tetangganya kelaparan sedangkan ia kenyang. Ia sholat namun lidahnya dan tingkahnya membuat orang lain tidak aman, dan lain sebagainya. Melanjutkan pada makalah yang kedua, pada pertemuan kedua, yaitu materi yang pertama pada surat Al-Ikhlas yang berbicara tentang tauhid murni, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyucikannya dari segala kekurangan dan membebaskannya dari segala kesyirikan. Surah ini juga membebaskan hamba dari kesyirikan atau dari neraka. Surat ini juga dinamakan dengan surah At-Tafrid, At-Tajrid, At-Tauhid, An-Najat atau Al-Wilayah, karena orang yang membacanya termasuk para wali Allah. Selain itu, surah ini juga dinamakan dengan surah Al-Ma'rifah dan surah Al-Asas karena mencakup pokok-pokok agama. Lanjut pada materi selanjutnya yaitu surah An-Nasr yang menceritakan tentang kemenangan umat Islam atas kaum musyrik kafir Quraisy Mekah. Peristiwa ini disebut dengan Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan 10 Hijriah. Nabi Muhammad dengan pertolongan Allah memperoleh kemenangan, dapat memasuki dan menaklukkan kota Mekah dengan 10.000 pasukan. Setelah memperoleh kemenangan, kita diperintahkan untuk bertasbih dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha penerima taubat bagi orang-orang yang mau bertaubat atas dosa-dosanya. Yang ketiga atau materi selanjutnya pada ayat pertama dari Al-Kautsar menjelaskan bahwa Allah telah memberikan nikmat dan anugerah yang tak terhitung nilainya. Nikmat itu berupa kenabian, agama yang benar, petunjuk dan jalan yang lurus yang dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ayat kedua pada ayat kedua Allah memerintahkan salat dan berkurban. Allah telah memberikan hikmah yang banyak, maka hendaknya Nabi Muhammad dan umatnya bersyukur dengan cara mendirikan salat dan menyembelih binatang atau berkurban untuk kamu sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Pada ayat ketiga menjelaskan bahwa orang-orang yang memuji Nabi Muhammad adalah orang yang terputus rahmat dari Allah, serta tidak akan mendapatkan kebaikannya di dunia maupun di akhirat kelak. Lanjut yaitu surah Al-Fil yang diturunkan setelah surah Al-Kafirun. Isinya mengingatkan nikmat Allah yang diturunkan kepada kaum Quraisy yang pada saat itu
yang pada saat itu diselamatkan dari serangan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha. Dan kejadian ini juga berlangsung pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan surat Al-Fil ini diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya, mengingatkan kembali peristiwa yang dahsyat itu sekaligus memberikan pesan sebagaimana Allah melindungi Ka'bah dari kaid atau tipu daya Abraha. Allah juga akan melindungi Rasulullah dari kaum kafir Quraisy. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu surah At-Tin menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terbaik secara rohani dan jasmani, tetapi mereka akan dijadikan orang yang sangat rendah apabila tidak beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang maha adil. Lanjut pada pertemuan yang ketiga yang menjelaskan materi pertamanya, itu pada surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menjelaskan adab menghadiri majelis atau menghadiri suatu kegiatan berilmu, yaitu berupa berlapang-lapang dan memberikan kelapangan pada orang lain agar bisa duduk di majelis itu. Di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah mentaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri atau pindah tempat duduk. Yang ketiga, Allah memberikan balasan, memberikan informasi bahwa Allah akan memberikan balasan atas perbuatan seseorang berdasarkan hakikat dan motivasi perbuatan itu. Lanjut mengenai surah Ar-Rahman ayat ke-33 yang secara singkat berisikan tantangan dan pernyataan tentang ketidakberdayaan manusia dan jin dalam melintasi langit. Namun terdapat kata sultan yang diterjemahkan sebagai ilmu atau kehendak Allah. Dan di masa modern ini kita ketahui bahwa bumi ini terdapat dalam suatu tata surya, yang dalam banyaknya tata surya itu akan membentuk galaksi, yang dari galaksi itu akan membentuk serbuk atau jaring kosmik yang akhirnya membentuk alam semesta. Alam semesta dapat disimpulkan dengan pengetahuan manusia. Kita dapat mengetahui kedalaman langit, namun juga dapat mengetahui bagaimana cara melintasi setitik langit dan menyadari ketidakmampuan tanpa adanya kehendak atau rahmat Allah dalam suatu perbuatan. Lanjut pada surah An-Nisa ayat ke-8 menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, tolong-menolong, dan menyambung silaturahmi. Ayat ini memerintahkan untuk memberikan bagian atau sedekah pada kerabat yang bukan ahli waris, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin yang hadir pada saat pembagian warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Dan dijelaskan besarnya pemberian tersebut adalah sekadarnya, tidak seperti warisan yang jumlahnya sangat banyak berdasarkan ketentuan sebagaimana hak waris. Ayat ini juga memerintahkan untuk bertutur kata yang baik kepada siapa saja, terutama pada kerabat, juga berkata yang baik pada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan jangan lupa tidak menyakiti mereka. Lanjut kepada surah An-Nisa ayat ke-146 menjelaskan tentang keikhlasan amalan seseorang. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak menginginkan pujian orang lain. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat kita ketahui bahwa orang-orang yang ikhlas dalam beramal akan mendapat ganjaran yang besar. Ke surah Al-Baqarah ayat 193 yang memberitahukan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman agar meminta pertolongan kepadanya dengan sabar dan sholat, baik pertolongan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan khusus itu berupa penjagaan, perlindungan, pembelaan, dan pertolongan. Lanjut ke surat Ali Imran ayat 134 yang menjelaskan 4 karakter orang yang bertakwa, yakni gemar berinfak, menahan amarah, memaafkan, dan suka berbuat baik. Karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Berinfak baik dalam keadaan kaya ataupun miskin, saat banyak uang maupun di tengah keterbatasan. Karakter yang kedua adalah menahan amarah, mampu mengelola emosi. Karakter yang ketiga suka memaafkan. Memaafkan merupakan sifat mulia, ia tidak akan menurunkan harga diri seseorang, melainkan justru menambah kemuliaan. Dan karakter yang terakhir atau yang keempat dari orang bertakwa yaitu adalah suka berbuat baik atau disebut
muhsinin. Lanjut ke surah Al-Anfal ayat ke-27, merupakan surah yang menjelaskan tentang perintah untuk tidak berkhianat kepada Allah dan Rasulnya atau mudahnya persoalan amanah. Amanah itu merupakan suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Maka pada ayat ini Allah melarang kaum muslimin mengkhianati janji mereka dan wajib mentaati hukum-hukum Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuannya, baik ketentuan yang hubungan antara sesama hamba dan sebagai dasar bagi mereka untuk menegakkan hukum-hukum Allah ialah takwa. Lanjut ke surah Al-Ahqaf ayat ke-13 yang menerangkan keadaan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian ia istiqomah, yakni tetap dalam pengakuan itu, tidak dicampuri sedikit pun dengan perbuatan-perbuatan syirik. Orang tersebut konsisten mengikuti garis yang telah ditentukan agama, mengikuti perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka orang semacam itu tidak ada suatu kekhawatiran dalam diri mereka di hari kiamat, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Mereka tidak perlu bersedih terhadap apa yang mereka tinggalkan di dunia setelah wafat. Begitu juga terhadap sesuatu yang luput dan hilang dari mereka selama hidup di dunia. Itu serta tidak ada penyesalan sedikit pun pada diri mereka. Lanjut ke surah Al-Furqan yang dimana dinamakan karena ia membedakan antara yang hak dan yang batil. Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat yang membedakan antara kebenaran keesaan Allah dengan kebatilan kepercayaan syirik. Dalam surah Al-Furqan ayat 63, Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah, maupun terhadap orang-orang jahil di sekitar kita. Lanjut ke surah Al-Isra ayat ke-27 yang dimana di akhir surah disebutkan bahwa setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tersebut bermaksud untuk menjelaskan bahwa setan sangat ingkar pada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mensyukurinya, membangkang, tidak mau mentaati perintah Allah, hingga menggoda manusia agar berbuat maksiat. Pada dasarnya ayat ini diturunkan Allah untuk menjelaskan perbuatan orang-orang yang pada zaman jahiliyah, di mana mereka memiliki kebiasaan untuk menumpuk harta mereka yang diperoleh dari rampasan perang, perampokan, dan penyambunan. Lanjut pada surah An-Nahl ayat ke-114, di mana Allah menyuruh umat Islam untuk melakukan konsumsi makanan yang halal dan baik, di mana mengkonsumsi makanan yang tidak hanya dari bentuknya yang sudah halal, tetapi juga makanan yang baik atau thayyib kondisinya. Mengacu pada kata baik dalam tafsir Quran surah An-Nahl ayat 14, Muslim diingatkan memilih makanan yang berkualitas, sebagaimana makanan yang dikonsumsi harus sehat, bergizi, dan bermanfaat bagi tubuh. Dan Muslim juga sepatutnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang ia terima dan apa ia masukkan ke dalam tubuhnya. Lanjut pada surah Al-Maidah ayat ke-90 sampai 91, di mana menjelaskan tentang beberapa perbuatan dosa, di mana Allah melarang manusia minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib atau berjudi. Tindakan tersebut termasuk perbuatan setan. Barang siapa yang melakukannya berarti telah mengikuti jejak setan dan melanggar ketetapan Allah. Sebaliknya, manusia hendaknya menjauhi perbuatan tersebut agar tidak termasuk golongan setan. Yang selanjutnya yaitu surah Az-Zumar ayat ke-53, di mana berisikan seruan bagi hamba Allah yang melampaui batas untuk tidak putus asa pada rahmat Allah dalam bertobat. Karena Allah Maha Pengampun, karena sifat Allah itu Maha Pengampun. Dan dari surah Az-Zumar ayat ke-53 ini juga terdapat psikologi dakwah Islam dalam perspektif Al-Quran, yaitu mendahulukan cinta dan kasih serta kelembutan di atas segalanya. Memang pada aspek tertentu seseorang memang harus berlaku keras dan tegas, namun di lain sisi ketegasan tersebut jangan sampai membuat lupa bahwa agama Islam ini adalah agama yang mengutamakan cinta, kedamaian, dan kesejahteraan. Lanjut lagi pada surah An-Najm ayat 39 sampai 42, di mana Allah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada orang-orang yang mau berusaha keras dan bersungguh-sungguh suatu saat akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya tersebut. Di mana untuk memulai proses tersebut adalah dengan niat, an-niat,
awalan bin niat. Surah An-Najm ayat dari 39 sampai 42 ini secara tidak langsung menjelaskan tentang ikhtiar, di mana ikhtiar adalah suatu usaha seorang hamba untuk mencapai apa yang diinginkannya, dan setelah usahanya dilakukan maka hamba tersebut akan bertawakal. Lanjut pada surah Ali Imran ayat 159 yang berisikan seruan untuk senantiasa bersikap lembut, memaafkan, bermusyawarah, dan bertawakal. Di mana dikisahkan dalam satu perang Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat mengenai tawanan perang. Setelah sahabat memberikan pendapat yang berbeda, membuat beliau pun pendapat yang berbeda-beda, hingga beliau pun bingung untuk memilih pendapat yang mana. Maka Allah menurunkan ayat ini dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan orang lain, terutama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ketika dalam bermusyawarah. Lanjut pada surah Al-Hujurat ayat 13, yang dimana disampaikan bahwa bahwasanya manusia itu diciptakan menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan dari keturunannya lah mereka menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, di mana terdapat suatu tujuan, yaitu agar saling mengenal. Dan dapat diketahui bahasanya perbedaan itu memanglah dari Allah dengan tujuan saling mengenal, dan yang akan menciptakan suatu perasaan atau rasa cinta yang akan saling mengisi atau saling bahu-membahu untuk membantu sesama dalam kehidupan. Karena satu individu dan lainnya memiliki keistimewaan masing-masing yang saling melengkapi. Dan pada suatu riwayat dikatakan, jika saja Allah berkehendak, maka manusia hanya akan membentuk satu kelompok dan tidak akan memiliki perbedaan. Namun qadarullah, manusia terbentuk dan menciptakan kelompok yang banyak, sebagaimana dikatakan setiap umat akan bertambah kelompok-kelompoknya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf pada Allah. Marilah kita bersama-sama meminta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.